Penelitian eksperimental. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rinanda Rizky Amrullah NPM 139, lalu Dia Paramita NPM 143, Eka Setia NPM 148, Ayu Irmawati NPM 149. Pengertian: Abdul Halik dan Ajin Kiat 1979 memberikan definisi yang tepat tentang alam eksperimen di mana peneliti memanipulasi satu atau lebih variabel dengan subjek yang ditugaskan secara acak ke berbagai kelompok. Gibbons dan Salterio 1996, pernyataan yang jelas tentang masalah, pernyataan yang jelas tentang teori yang mendasari proses, desain eksperimental yang baik karena kelemahan fatal dapat disebabkan oleh desain yang tidak sesuai atau tidak memadai, pengakuan akan pentingnya validitas eksternal. Pernyataan masalah, variabel yang diminati adalah Y, yaitu variabel terikat atau observasi, XI, yaitu variabel bebas atau perlakuan yang dapat dimanipulasi dalam nilai, seperti dalam eksperimen, atau diukur dari data arsip, seperti dalam studi ekonomi metrik. Eksperimen laboratorium biasanya dimiliki lebih banyak internal validitas daripada metode penelitian lainnya, khususnya studi lapangan atau riset. Selanjutnya, teori dan konteks. Dengan ledakan penelitian eksperimental, penggunaan subjek berpengalaman atau praktisi ahli sebagai peserta adalah dianggap penting untuk memberikan validitas eksternal yang diperlukan untuk riset. Akibatnya, sebagian besar jurnal telah menyatakan preferensi untuk penggunaan praktisi dalam setiap penelitian eksperimental. Ini telah memberlakukan kendala serius pada pelaksanaan pekerjaan eksperimental karena semakin sulit untuk mengamankan partisipasi praktisi 4 besar. Selanjutnya, peran teori dalam pengaturan penilaian nyata. Untuk mengambil keuntungan dari kekuatan potensial pengaturan eksperimental dalam menguji hubungan sebab akibat, kerangka teoritis yang dikembangkan dengan baik sangat penting. Setelah kerangka teoritis telah ditetapkan, peneliti dapat memutuskan variabel mana yang harus dimanipulasi dan diukur dan mana yang dikendalikan. Selanjutnya, penanaman penilaian dalam konteks tugas tertentu. Pertanyaan tentang konteks merupakan ancaman yang berpotensi besar terhadap validitas eksternal penilaian dalam tugas-tugas eksperimental. Kami mungkin tidak yakin apakah temuan yang diamati itu disebabkan oleh variabel yang dapat dimanipulasi atau dampak dari variabel seperti kompleksitas tugas, lokasi, kendala waktu, insentif, dan lain-lain. Eksperimen yang dirancang dengan baik harus mencoba untuk mengatasi masalah-masalah. Tapi meskipun demikian, tetap sulit untuk mengontrol semua variabel asing potensial dengan sukses, dengan kepastian 100% dalam percobaan apapun. Perhatian besar harus diberikan dalam menyusun literatur temuan komparatif untuk mendukung arah penelitian tertentu, terutama tanpa kembali ke makalah asli. Temuan yang tidak konsisten atau kontradiktif mungkin disebabkan oleh konteks penelitian yang berbeda dari variabel kunci yang dipermasalahkan. Selanjutnya, peran insentif bagi peserta ada dua, yakni penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian dan penggunaan penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai. Untuk peserta siswa, insentif moneter sederhana mungkin diperlukan untuk mendorong kehadiran, partisipasi, dan perhatian, tetapi dampaknya pada hasil akhirnya tidak jelas. Kita mungkin perlu memeriksa teori insentif dan cara mereka mempengaruhi individu dengan karakteristik pribadi yang berbeda sebelum kita dapat mengukur efeknya. Libby dan Luft menyarankan bahwa setiap upaya ekstra yang disebabkan oleh insentif mungkin terkait dengan karakteristik kemampuan dan pengetahuan para peserta. Persyaratan etis dapat memaksa kendala lebih lanjut bahwa sementara insentif untuk berpartisipasi mungkin dapat diterima. Insentif terkait kinerja misalnya, di mana imbalan yang berbeda diberikan, mungkin tidak diizinkan atas dasar keadilan. Oleh karena itu, kami mungkin mencoba menghindari ketersediaan insentif sedapat mungkin. Penggunaan insentif tampaknya tidak diperlukan jika pesertanya adalah profesional yang terampil. Penggunaan tenaga profesional sebagai partisipan penelitian. Seperti dibahas di atas, beberapa jurnal dan beberapa pengaturan eksperimental menuntut penggunaan peserta profesional yang terampil. Hal ini menjadi semakin sulit bahkan di luar jurnal papan atas untuk mempublikasikan penelitian eksperimental menggunakan khalayak mahasiswa sepenuhnya. Selanjutnya, penipuan untuk membuat pengaturan penelitian yang sesuai.
Fakta bahwa subjek ditempatkan dalam pengaturan laboratorium dapat menciptakan efek yang menghasilkan hasil yang tidak akan muncul di luar pengaturan eksperimental. Hal ini dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk di mana subjek itu dapat mengadopsi sikap di mana mereka mencoba untuk menyenangkan peneliti, melaporkan situasi di mana peserta dalam eksperimen ingin membantu eksperimen dengan tampaknya mencoba untuk memberikan apa yang diharapkan dari mereka. Dalam keadaan seperti itu mungkin perlu untuk menipu subjek mengenai tujuan percobaan sehingga mereka tidak mengetahui hasil prediksi dari penelitian untuk memberikan hasil yang valid. Smith dan Clavel menginformasikan subjek mereka bahwa membuat penelitian pada 60 perusahaan terpisah dan mengamankan keputusan terpisah untuk masing-masing dari 20 kasus perusahaan yang dipekerjakan dengan 3 perlakuan yang berbeda. Hanya setelah percobaan selesai, penipuan terungkap. Perilaku seperti itu bagaimanapun dapat menimbulkan sinisme antara para peserta sehingga mereka berbeda dalam keadaan tertentu. Ada juga pertimbangan etis bahwa partisipasi dalam eksperimen telah dicapai dengan cara yang berpotensi tidak diinginkan sehingga kepercayaan dan kejujuran peneliti telah dikorbankan untuk memberikan hasil eksperimen. Selanjutnya, desain eksperimental. Ada 4 desain eksperimental. 1. Desain kelompok kontrol hanya pasca tes. 2. Tingkat variabel independen X1 dan X2, salah satunya mungkin kelompok kontrol tanpa pengobatan. 2. Hasil yang sesuai diamati OO1 dan OO2. Katakanlah hasil ini diukur setelah masing-masing subjek menerima perawatan. Perbandingan OO1 dan OO2 akan mengungkapkan dampak dari perlakuan yang berbeda. Bentuk dasar dari desain ini dapat dengan mudah diperluas untuk mencakup banyak tingkat perawatan lainnya. Yang kedua ada desain kelompok kontrol pra-tes atau pasca-tes. Subjek diukur untuk melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap perawatan berturut-turut, tetapi kali ini desain eksperimental sebelum dan sesudah digunakan yang memungkinkan desain penelitian untuk mengontrol perbedaan individu. Perlakuan X1 diterapkan pada subjek menghasilkan hasil yang diamati OO1. Pengobatan lebih lanjut X2 yang mungkin sesuatu yang sederhana seperti penyediaan informasi tambahan kemudian diterapkan pada subjek dan hasil baru OO2 diamati, memfasilitasi perbandingan dua hasil yang diamati. Meskipun keuntungan dari kontrol perbedaan individu, penggunaan berulang dari individu yang sama untuk perawatan berturut-turut juga menyebabkan masalah potensial. Mungkin ada efek belajar serta efek urutan. Yang ketiga ada desain faktorial antar mata pelajaran. Ini melibatkan variasi stimulan dari 2 atau lebih perlakuan atau variabel penjelas sehingga kita dapat memantau dampak terpisah mereka pada dependen variabel dan setiap efek interaktif potensial antara variabel penjelas, yaitu sejauh mana setiap hubungan bersyarat seperti perlakuan X1 katakanlah hanya memiliki efek untuk tingkat tertentu dari perlakuan X2. Desain 2x2 yang paling sederhana memanipulasi dua perlakuan di dua tingkat untuk memberikan 4 kemungkinan kombinasi yang berbeda. Subjek secara acak ditugaskan ke masing-masing dari 4 sel ini dan masing-masing hanya menerima satu perawatan. Yang keempat, desain faktorial dalam mata pelajaran. Seperti halnya desain yang lebih sederhana, kami juga dapat memperkenalkan desain faktorial sebelum dan sesudah. Sedangkan dalam desain antar subjek, subjek hanya menerima satu perlakuan. Dalam desain dalam subjek, setiap subjek menerima semua perlakuan berturut-turut. Ini merupakan apa yang sering disebut dengan desain tindakan berulang. Hampir selalu ada variabel lain yang berpotensi berpengaruh yang mengancam validitas internal, dan ini harus ditangani dengan melakukan beberapa bentuk kontrol. Sejumlah prosedur alternatif yang ada, yang pertama ada kelompok kontrol, 2 pengacakan, 3 memegang konstan, yang keempat pencocokan, 5 penyeimbangan, 6 mengabaikan variabel. Pertukaran validitas. Dalam pertukaran validitas ini, kita dapat mengidentifikasi 3 masalah validitas yang berbeda dalam melakukan eksperimen. Yang pertama itu, ada validitas konstruk, kedua, ada validitas internal, ketiga, ada validitas eksternal. Pertama, kita bahas dulu tentang validitas konstruk. Ancaman terhadap validitas konstruk. Validitas konstruk ini menggambarkan sejauh mana konstruk abstrak
berhasil dioperasionalkan. Definisi ini mencakup baik sejauh mana konstruksi diukur andal dan sejauh mana mereka memberikan langkah-langkah yang secara efektif menangkap esensi abstraksi. Nunali pada tahun 1978 menjelaskan 3 aspek membangun validitas konstruk. Yang pertama itu, tentukan variabel-variabel yang keduanya dapat diamati dan terkait dengan konstruk ini memberitahu peneliti item mana yang akan diukur dan dievaluasi pada langkah berikutnya. Kedua, tentukan sejauh mana variabel yang dapat diamati ini adalah ukuran yang dapat diandalkan dari satu atau lebih konstruksi dan sejauh mana hubungan timbal balik di antara item yang diukur. Dan yang ketiga, tentukan sejauh mana ukuran konstruksi yang digunakan akan menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Kedua, ada ancaman terhadap validitas internal. Cook dan Campbell pada tahun 1979 mengidentifikasi 9 masalah validitas internal yang terpisah. Pertama, ada pematangan. Ini menyangkut dampak apapun yang terkait dengan berlalunya waktu. Kedua, ada sejarah. Ini mirip dengan yang di atas tetapi lebih peduli dengan perubahan lingkungan yang mungkin berdampak pada penelitian. Selanjutnya, ketiga, ada pengujian, yaitu hasil dari serangkaian tes, mungkin sebagian disebabkan oleh hasil tes sebelumnya. Selanjutnya, keempat, kematian subjek, yaitu subjek mungkin mati atau lebih mungkin tidak hadir di tengah jalan melalui serangkaian eksperimen atau wawancara. Selanjutnya, kelima, ada mortalitas eksperimental, yaitu perjalanan waktu dapat memiliki banyak efek pada perusahaan subjek. Keenam, ada peralatan, yaitu bahan, instruksi, dan prosedur yang identik harus digunakan selama penelitian, selain di mana perawatan sedang divariasikan secara sengaja. Selanjutnya, yang ketujuh, ada pilihan, yaitu subjek harus dialokasikan secara acak ke sel atau kelompok untuk tujuan perbandingan. Tetapi ini mungkin tidak mungkin dicapai dalam praktik atau tidak cukup untuk mengontrol semua variasi dalam sampel. Selanjutnya, kedelapan, ada regresi statistik, yaitu akan ada kecenderungan statistik untuk hasil berturut-turut dari individu untuk mundur menuju mean. Selanjutnya, kesembilan, ada imitasi perawatan, yaitu di mana subjek dapat berkomunikasi satu sama lain. Ada kemungkinan bahwa kami tidak akan mencapai respon independen. Terakhir, yang ke-10, ada demoralisasi penuh kebencian, yaitu perlakuan yang berbeda dapat menyebabkan tingkat motivasi yang berbeda di antara subjek, dengan dampak konsekuen pada hasil. Kemudian yang ketiga yaitu ancaman terhadap validitas eksternal. Menurut Christensen tahun 1994 menetapkan 3 bentuk perhatian validitas eksternal, yaitu yang pertama, validitas populasi. Temuan penelitian harus dapat digeneralisasikan kepada orang lain, perusahaan, negara, dan budaya, sebagaimana mestinya. Yang kedua, validitas ekologi, yaitu temuan penelitian dapat digeneralisasi untuk situasi lain dan pengaturan lingkungan. Kemudian yang ketiga, validitas sementara, yaitu temuan penelitian dapat digeneralisasikan sepanjang waktu. Kemudian menurut Brownell tahun 1995 mengidentifikasi 3 ancaman validitas eksternal, yaitu yang pertama, interaksi pengobatan atau seleksi. Manajer organisasi biasanya memilih anggota staf yang akan berpartisipasi dalam penelitian. Mereka biasanya akan menjadi pemain yang lebih baik dan mereka akan selalu menjadi mereka yang memiliki waktu luang. Kemudian yang kedua yaitu interaksi pengobatan atau pengaturan. Tanpa replikasi atau yang juga tidak mungkin dicapai,
kita tidak dapat menggeneralisasi temuan dari sekelompok orang tertentu dalam suatu organisasi kepada orang lain di tingkat yang berbeda atau di lokasi lain atau organisasi yang berbeda. Kemudian yang terakhir, interaksi pengobatan atau pengobatan, di mana perawatan sebelumnya tampaknya berdampak pada yang berikutnya, atau dalam desain eksperimental dalam subjek. Mungkin ada hubungan bersyarat yang memerlukan desain ulang model penelitian tersebut. Penelitian kuasi eksperimental. Eksperimen yang dilakukan di lapangan masih sangat jarang muncul dalam literatur, terutama karena kendala akses, pertimbangan etis, dan bahkan serikat pekerja. Perencanaan rinci pada tahap desain sangat penting dalam pengaturan eksperimental. Meski begitu, sangat sulit untuk memastikan 100% mencakup segala sesuatu yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berarti bahwa eksperimen tambahan mungkin diperlukan untuk memperbaiki kekurangan. Jika akses ke mata pelajaran sangat dibatasi, baik berdasarkan waktu atau ketersediaan, hal ini dapat menimbulkan masalah dan paling tidak akan menunda analisis. Sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai penelitian eksperimental. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.